Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kenali Dia, rindukan Dia dalam hidup. Kami terkagum ya Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Sungguh kami tersanjung sebab karyamu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau yang memberikan kesempatan baru bagi setiap kami Tuhan. Kesempatan yang baru rindukan dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Sungguh kami terkagum. ku terkagum bila ku lihat hidupku Dan karya tanganmu. dan karya tanganmu. Ku tersanjung. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari dengan lembut katakan, dan ku Ingin mengenalmu ini kerinduan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. lebih Lebih dalam kami rindu mengenal yang Engkau. ku kenal. Terima kasih untuk selama ini, sejauh ini buat karya-Mu. Sungguh tidak ada kasih yang melebihi dari kasih-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi Sekali lagi dengan lembut katakan,
Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami datang sujud menyembah, kami datang sujud di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang ku rindu, lebih dalam lagi. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami datang sujud di hadapan Allah pencipta langit dan bumi, yang kami sembah, yang kami naikkan pujian syukur, sebab karya-Mu baik bagi kami, sebab kasih-Mu melebihi segalanya. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, hanya Yesus. Engkau Allah yang hidup, Kau Allah yang perkasa, bagi-Mu segalanya pujian kami, bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau baik bagiku, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan Kau ajaib, Kau ajaib. Kami sembah, kami puja Engkau Tuhan. Tiada lawasto, seara mana laya. Haleluya. Sungguh Tuhan, nama-Mu yang selalu ada di dalam setiap doa kami, dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Oh, sigara labaya, mana labaya, sigara labaya. Oh, terima kasih Tuhan. Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya bagi nama-Mu Tuhan, nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat
tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Ini kerinduan kami, oh Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, Kami bawa rindu kami, bawa Tuhan. rinduku. Kami nyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Tuhan di hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, kami tinggikan, oh di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi, bagi nama Tuhan, bagi-Mu kemuliaan dan kejayaan ya Tuhan. Nama-Mu berkuasa, berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan. Tempat Ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami, gereja kami, kota kami, oh, bumi ini dipenuhi, ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan syukur kami. Haleluya. Kami nyatakan Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami terus mengelulukan Engkau, kami rindu hadirat-Mu ada atas kami. Biarlah pujian kami boleh memberikan sukacita, biarlah pujian kami boleh nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bersorak, kami mau bernyanyi lagi bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama, amin. Mari lihat kanan kirimu sebelum saudara, ya lebih lagi kita berikan doa Tuhan. Lihat kanan kirimu, berikan Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, selamat datang Pak Triandi, Pak Pendeta Triandi yang pagi ini dan sore nanti akan melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari lebih lagi kita nyatakan pujian kita bagi Dia. Saatnya kita bersorak, saatnya kita naikkan pujian bagi Dia. Oh, Engkau Tuhan, Engkau batu karang kami yang teguh, dan Engkau kota benteng dan perisai kami. Kau batu karang yang teguh, yes, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Kau penyelamat yang bangkit, haleluya, haleluya, haleluya.
Kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit, katakan, oh haleluya. Pemenang bersorak masukkan, Yesus kaulah Tuhan juru selamatku. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Yesus kaulah Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, hei, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus. Engkaulah tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus. Sekali lagi, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus. Tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan. Sekali lagi, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus. Engkaulah tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sesungguhnya dialah tempat pelindungan bagi setiap hati yang percaya kepadanya. Amin. Untuk siapkan hati kita, terus percaya kepadanya, sebab di dalam Dia ada jawaban bagi setiap doa kita. Thank you Jesus. Katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Sekali lagi katakan dengan imanmu,
bahwa Tuhan tempat jawaban bagi doa kita. Dan saat kita menyembah, Tuhan bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja. Sungguh kami percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dengan iman kami berkata di hadapan Engkau Tuhan melalui pujian kami. Terima kasih. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Dengan segenap hatimu Tuhan kami percaya. Oh, saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau bekerja saat pagi hari ini atas setiap umat-Mu yang boleh datang mencari hadirat-Mu. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Waktu kami sudah penuh. Kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. mari kita renungkan pujian ini. Kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan pujian yang boleh kita naikkan pagi hari ini. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Dia minta hanya kita untuk berdoa. Apa saja sudah Tuhan berikan buat kita. Apa yang kita persembahkan buat Dia. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, Kau selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dengan sungguh-sungguh katakan, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku, percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali di tempat ini. Satu minggu boleh kami lewati. Mungkin satu minggu ini kami dalam keadaan yang bersedih. Mungkin satu minggu ini kami berjalan dalam keadaan sakit. Mungkin satu minggu ini kami dalam keadaan bergumul, yang sampai hari ini belum tahu apa jawaban doa itu. Tapi kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, bahwa hari ini ketika kami dengar akan kebenaran firman, Kau berikan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya
ketika kami meninggalkan tempat ini, entah itu sudah dijawab doa maupun belum, ada sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bila firman yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami ucap syukur dan kami serahkan sepanjang pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya? Ya, sebelum saya menyampaikan, berikan salam kanan kiri dulu, berikan senyum yang termanis. Mungkin tadi belum sempat. Iya. Ya, nanti kalau saya tanya, bagaimana kabarnya? Dijawabnya luar biasa, dahsyat, bombastis, seperti itu ya. Ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Dasar kok kayak lemes itu. Sekali lagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, dahsyat, bombastis. Sekali lagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Iya, tepuk tangan buat dirinya sendiri. Haleluya. Bapak Saudara kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi sebenarnya saya enggak usah kenalan. Saya percaya kalau kita di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara semua sayang sama saya. Ya. Jadi enggak usah kenalan ya. Ya. Nggih, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya panjang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Tri Andi Handoko nama saya tuh. Jadi orang Jawa saya. Tri itu 3, Andi itu janji, Handoko tuh damai sejahtera. Ya. Jadi ada 3 janji yang saya terima untuk sejahtera. Apa itu? Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, bukan buat apa? Nama saya baik-baik sendiri ya. Ya. Tapi menjadi iman dalam kehidupan saya untuk menjadi berkat dimanapun saya berada. Jadi nama saya Tri Andi Handoko. Ya, biasa dipanggil Andi. Ya. Tapi dulu itu saya juga dipanggil Thomas. Karena waktu di kampus dulu terkenalnya saya Thomas. Karena dulu dibaptisnya nama saya Thomas, jadi terkenalnya Thomas Andi seperti itu. Jadi kalau ada yang heran panggil namanya Andi, taunya Thomas, ada yang seperti itu. Waktu dulu terkenalnya Thomas, saya dipanggil Andi nggak tahu. Tapi di tempat lain saya dipanggil Andi, Thomas nggak tahu. Jadi Thomas Andi. Nah, tinggal saya di Klaten, Bapak Saudara kasih Tuhan. Jadi di Klaten ya keren ini, Klaten. Jadi dari sini ya nggak jauh. Saya sebagai hamba Tuhan, yaitu pendeta di Gereja Betel Indonesia juga. Saya di tempat ini sebenarnya sudah beberapa kali, tapi enggak bertemu dengan Bapak Saudara semua karena acara GBI ya. Dan kemarin bulan apa ya Pak Agus di sini ya? Waktu ada Natal Korem tempat ini juga. Jadi di tempat ini saya enggak asing, tapi sama Bapak Saudara baru pertama kali ini bertemu. Dan saya selain menjadi hamba Tuhan, saya juga menjadi seorang guru dan dosen. Jadi saya guru SD, guru SMP, guru SMA, tapi juga dosen. Jadi tinggal kurang PG dan PG, TK dan PAUD. Tambah 1 itu saya lengkap. Dari taman bermain sampai mahasiswa saya ada semuanya. Nah, jadi itu saya perkenalan dari saya, cukup saya seperti itu. Klaten saya sebenarnya enggak di kota, tapi di desa ya, lereng Gunung Merapi. Di daerah Jatinom, mungkin Bapak Saudara pernah lewat Jatinom ya, tahun Jatinom ya. Nah kalau lewat mampir saja, nanti kalau nggak tahu tanya Pak Agus, sebelah nanti Pak Agus aja belum pernah ke tempat saya. Jadi Pak Willy malah sudah pernah 2 kali tempat saya, Bu Evi juga pernah. Jadi saya dari Klaten, puji nama Tuhan kalau pagi hari bisa tempat ini juga karena Pak Gembala, Pak Willy dan Ibu Evi yang mempercayakan pada saya. Juga terima kasih Pak Agus beserta dengan majelis jemaat yang pagi hari ini bisa
berikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, demikian perkenalan dari saya. Nanti mungkin kalau di tengah jalan bertemu bisa panggil dan mampir ke tempat Bapak Saudara semuanya. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Saudara kasih Tuhan, saya diberikan tema oleh Pak Willy itu sukacita merupakan kunci menghadapi tekanan dan kesulitan hidup. Nah, saya mau tanya hari ini, siapa di sini yang tidak pernah mengalami kesulitan hidup? Siapa yuk? Di tempat ini, yang pagi hari ini di sini, siapa yang tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan hidup? Angkat tangan. Pak Agus enggak pernah ya? Enggak pernah berhenti maksudnya. Kalau di sini saya rasa enggak ada, adanya di sana, di tempat saya. Berarti kesulitan hidup itu dialami oleh semua orang, termasuk anak kecil sampai orang dewasa pun mengalami yang namanya kesulitan hidup. Tetapi yang menjadi aneh, firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 4, di situ disuruh ngapain? Ketika mengalami kesulitan dan tekanan, bersuka cita. Kalau sukacita pas seneng, nganten anyar, barento gaji 13, barento sembako, dan lain-lain seneng. Yakin enggak Bapak Saudara? Yakin enggak? Yakin enggak? Yakin. Tapi kalau pas ada masalah yang berat banget, kira-kira bisa sukacita enggak? Katakan, haleluya aku punya masalah, selontar-lontar gitu, ada enggak? Ada enggak? Ayo. Ada enggak di sini? Di sini enggak ada. Di sana, di lereng Merapi sana. Maksudnya di sini enggak ada yang ngaku. Saya percaya bahwa ketika menghadapi masalah, itu pasti rasanya kayak enggak semangat lah. Istilahnya kalau anak muda enggak mood. Mau ngapa-ngapain males. Mau apalagi suruh ibadah, wes ora ibadah-ibadah sik, tak pray sik. Kalau ibadah berhenti, enggak ibadah, kira-kira kalau Tuhan juga memberkati kita berhenti gimana? Mau enggak? Nah, pagi hari ini Rasul Paulus itu mengajari kepada kita bahwa walaupun dalam keadaan susah maupun senang, Paulus ngomong bersuka citalah. Nah, bagaimana kisahnya dan bagaimana Paulus memberikan suatu pengajaran bagi orang-orang Filipi ketika menghadapi tantangan, tekanan maupun kesulitan hidup itu. Mari kita belajar dulu, kita buka kitab kita dalam Filipi pasal 4, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Agak panjang ya, nanti saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mendengar dan membaca ini tadi, kelihatannya hanya sepele. Tetapi kalau kita melihat latar belakang peristiwa apa yang terjadi dalam surat Filipi ini, sebenarnya yang disebut di sini ini adalah orang-orang yang sedang mengalami tekanan besar. Dan di situ tidak hanya sekedar mengalami tekanan, tetapi juga diperhadapkan situasi yang tidak mendukung mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Pada peristiwa terjadi di dalam konteks ini, di saat mereka dalam tekanan itu juga ada pengajar-pengajar palsu yang siap untuk menyesatkan mereka untuk tidak kuat di dalam Tuhan. Jadi ketika dia dalam tekanan hidup yang susah, muncul pengajar-pengajar palsu, terus hidupnya enggak nyaman, kira-kira untuk bersuka cita itu gampang enggak? Enggak. Tetapi di sini Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Kenapa kok Rasul Paulus bisa ngomong demikian? Kalau kita lihat latar belakang Rasul Paulus itu siapa sih? Apakah dia sejak awal jadi seorang pendeta atau hamba Tuhan? Atau sejak kecil dia itu memang dibesarkan dari lingkungan melayani? Nah, kalau kita lihat memang Rasul Paulus ini orang pintar. Dia orang yang luar biasa. Tetapi apa? Dia adalah pembenci orang percaya. Bahkan dia apa? Membunuh banyak orang percaya. Tapi di saat detik-detik dia ingin membunuh anak-anak Tuhan, di tengah perjalanan dia bagaimana? Yesus datang ke dalam hidup dia ketika perjalanan ke Damsyik. Dan akhirnya apa? Paulus menjadi buta dan tidak bisa melihat. Dan disitulah titik awal dia berjumpa dengan Tuhan secara luar biasa. Kenapa kok dia bisa berkata bersukacitalah? Apakah hanya ketemu Tuhan itu tok? Tidak, Bapak Saudara kasih Tuhan. Kalau sejarahnya Rasul Paulus itu perjalanannya cukup panjang sampai dia menjadi seorang yang martir. Ketika dia mengikut Tuhan, apakah menjadi nyaman saja? Kalau kita lihat ceritanya tidak. Rasul Paulus di penjara. Enak enggak di penjara? Kira-kira enak enggak di penjara? Enggak. Yang kedua, Rasul Paulus ini diancam, bahkan mau dibunuh juga. Enak enggak ketika ada orang yang rasanya mau dibunuh? Enggak nyaman. Dia di tengah pantai, di tengah laut mau pelayanan, apa yang terjadi? Ada badai sakal yang besar yang menyebabkan Rasul Paulus harus apa? Berlabuh. Kenapa? Kapalnya mau tenggelam. Bagaimana rasanya ketika di tengah laut, ombaknya besar, panik enggak kira-kira? Panik. Padahal dia sudah apa? Serius ikut Tuhan. Dan yang terakhir lagi dia berlabuh, dia tidak senang-senang berlabuh untuk healing. Tetapi apa? Ketika dia berlabuh, dia apa? Dikatakan, digigit ular berbisa. Kalau di dalam dunia kedokteran, ketika digigit ular tersebut, sebenarnya Rasul Paulus sudah mati. Tetapi apa? Dia masih hidup. Bahkan setelah dia naik kapal kembali, dia kenapa? Siap-siap untuk apa? Ditangkap, masuk penjara lagi. Kira-kira kalau hidupnya seperti itu muter terus di penjara, di Cokotulo, ning laut susah, tekanan semua, kira-kira bisa halo sukacita itu ada enggak kira-kira? Secara normal manusia ada enggak? Tetapi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Kenapa? Dia menemukan sukacita yang sejati itu ketika apa? Dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jadi sukacita yang keluar dari Rasul Paulus itu bukan karena keadaan dia yang mendukung senang, tidak. Tetapi justru dalam kesusahan itulah dia menemukan Tuhan secara pribadi. Jadi keadaan susah, senang, dia tetap bersukacita. Dan dia betul-betul menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Walaupun dia hidup susah, dia tetap percaya Tuhan itu yang memberi sukacita. Lah, dasar inilah yang ternyata disampaikan kepada murid-muridnya. Masalahmu itu belum ada apa-apanya seperti apa yang aku alami. Aku yang susahnya seperti ini saja aku bisa sukacita karena Tuhan ada di dalamku. Apalagi kamu yang mengalami masalah tidak seberat aku. Justru kamu bisa mengalami sukacita yang lebih besar dari aku. Nah, inilah yang Rasul Paulus katakan kepada murid-muridnya.
kamu harus tetap bersukacita. Ini enggak mudah, tetapi itulah yang Rasul Paulus lihat, saksikan dan buktikan bahwa karya Tuhan itu tidak pernah berubah, baik susah maupun senang. Yuk sebelum lanjut, jawil kanan kiri nih dulu. Tuhan itu ada dalam susah dan senang kita. Yo, jawil dulu. Jadi jangan pas senang tok ingat Tuhan. Dalam susah pun juga Tuhan ada menyertai hidup kita. Karena siapa buktinya? Paulus. Paulus itu kalau dibandingkan dengan permasalahan hidup kita, kira-kira lebih berat Paulus apa kita? Paulus. Tapi Paulus melihat betul, dia hampir mati pun dia masih berkata, Allah itu baik. Nah, ini yang perlu kita belajar dan perlu kita contoh dalam kehidupan dia. Nah, tetapi kuncinya apa? Supaya tetap sukacita. Kan tadi saya katakan biasanya kalau sukacita itu kalau hal-hal yang menyenangkan saja kan. Tapi ketika susah pasti wis ora gereja-gerejuan, wis ora doa-doaan. Begitu betul enggak Pak Agus? Kadang-kadang hamba Tuhan itu juga kadang lemah loh. Ketika ada masalah berat, terus ngurusi jemaatnya, ada pekerjaan yang belum selesai, lemes kadang. Aduh, katanya Tuhan itu Maha Kuasa. Kadang-kadang di tengah-tengah titik kelemahan itu tercetuk mulut keluar seperti itu. Itu hamba Tuhan. Tetapi ketika belajar dari Rasul Paulus ini, dia tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Nah, sukacita ini bagaimana caranya? Kok Rasul Paulus sampai berkata demikian? Nah, kata sukacita ini dari terjemahan bahasa asli itu kara. Kara itu kalau dalam bahasa apa istilahnya? Bahasa sehari-hari itu bukan hanya berhenti di satu titik, tapi terus sukacitanya itu melimpah-limpah. Nah, ada perbedaan antara bahagia dan sukacita. Saya cari itu apa sih bedanya bahagia dan sukacita. Ternyata bahagia itu ketika saya cari di kamus dan lain sebagainya, bahagia itu hanya sifatnya hanya temporari. Jadi ketika aku senang, aku bahagia. Tapi ketika aku susah, aku bahagianya itu hilang. Tetapi berbeda dengan sukacita. Kalau sukacita itu munculnya dari mana? Dari hati. Karena dalam Galatia pasal 5, buah roh salah satu apa? Sukacita. Bukan apa? Bukan bahagia, tetapi sukacita. Jadi sebenarnya sukacita itu bukan karena dibuat-buat, bukan karena situasi, tetapi muncul dari dalam hati dirinya. Keadaan apapun yang terjadi, kalau hatinya sukacita, kira-kira sukacita enggak? Ya contoh, ketika saya banyak orang di sini. Tapi kalau hati saya memilih sedih, kira-kira tetap sedih enggak saya ini? Tetap sedih. Walaupun saya dijak ke Pak Agus bakso, mungkin yang lain traktir saya tetap sedih. Karena pilihan saya sedih. Tetapi orang yang sukacita keluar dari hatinya, susah senang, aku dinengke, dipojokke, tapi kalau aku tetap sukacita, kira-kira bisa tertahan enggak? Enggak. Tetap mengasihi, tetap sukacita dan tetap bersorak-sorai. Kenapa? Tahu hatinya itu melekat dengan Tuhan. Nah, di sini yang menjadi belajar buat kita. Hal apa? Bagaimana caranya supaya tetap bersukacita walaupun kondisinya sulit maupun dalam tekanan. Yang pertama ayat 6 di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Jadi sukacita itu akan terjadi dalam hidup seseorang apabila hidupnya tidak khawatir. Kalau orang yang khawatir kira-kira bisa sukacita enggak? Enggak bisa. Tetapi di sini Rasul Paulus dengan jelas katakan jangan khawatir. Dari kata merim nate yang itu artinya adalah meskipun kecemasan, kekhawatiran ada, dia tetap bisa menunjukkan sukacitanya. Jadi orang yang khawatir itu pertama pasti dimulai dengan yang namanya cemas dulu. Ketika cemas terus akhirnya menjadi ya khawatir. Yang sebenarnya tidak terjadi kalau ketika khawatir, kira-kira ketakutan enggak muncul dalam diri seseorang itu? Muncul. Sukacita keluar enggak? Enggak. Kenapa?
dirasai, dihantui terus rasa khawatir. Nah, ada ketika tadi saya dalam perjalanan ke sini, saya tuh mendengar lagunya di jalan tuh merenung-merenung, kok ya cocok juga lagunya Jogja Istimewa ya, pernah dengar ya? Mangan tempe rasane apa itu saya lupa. Asal karo ya kayak mangan sate. Tempe kok kayak mangan sate. Kira-kira tempe sama sate sama enggak? Enak sate toh. Tapi apa? Asal karo kowe. Terus apa lagi? Saya lupa itu tadi sayangnya. Cara ngerenungkan gitu. Oh, ngombe kembang tahu rasanya kayak ngombe susu. Sama enggak kembang tahu sama susu? Jauh beda loh. Kembang tahu karo susu itu beda sekali. Tetapi dikatakan asal karo kowe. Nah, inilah yang saya coba tarik di sini bahwa sukacita itu sebenarnya muncul bukan karena kondisi dan keadaan. Asal aku bersamamu itu loh tadi. Ya, Bapak ini dulu ketika kenal Ibu gimana? Pengen ketemu terus enggak rasanya? Jadi asal aku ketemu kamu itu sukacita. Ya, bahkan ada yang pepatah mengatakan tai kucing rasa coklat. Nopo tenan tai kucing rasa coklat. Coba dibuktikan. Radoyan. Tetapi apa? Katanya rasa coklat. Kenapa? Hatinya ini loh. Sukacita itu juga sama. Ketika muncul dari hati, keadaanmu susah sekalipun, kamu tetap bisa sukacita. Karena apa? Khawatir itu tidak ada dalam diri kita. Nah, caranya dengan apa? Tadi Paulus ngomong, sukacita itu nyatakanlah dalam segala keinginanmu dengan Allah dalam doa. Lagi angel. Sukacita itu sebenarnya bisa muncul ketika kita selalu berdoa di dalam Tuhan. Ini yang ngomong Paulus loh, bukan saya loh. Jadi sukacita itu akan ada dalam diri seseorang ketika dia berikan nasihat ini kepada murid-muridnya, ketika dia tidak khawatir. Nah, bagaimana caranya tidak khawatir? Ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan caranya apa? Berdoa. Siapa di sini ketika menghadapi khawatir larinya langsung doa? Siapa? Di tempat ini yang ketika sedikit aja khawatir langsung berdoa. Ada enggak? Ibu langsung berdoa? Atau langsung galau? Atau langsung gelisah? Tetapi Rasul Paulus ngomong, kalau kau ingin sukacita, khawatir itu muncul, tetapi khawatirmu akan bisa diatasi dengan berdoa. Yo jawil kanan kirinya, berdoa Ran. Berdoa Ran. Pas khawatir. Jadi khawatir itu akan teratasi ketika berdoa. Tenane, seperti itu toh? Ya, dibuktikan saja. Ketika Bapak Saudara khawatir, langsung cari Tuhan. Karena Tuhan dikatakan apa? Di dalam ayat terakhir. Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kamu. Apa saja ketika kita libatkan Tuhan, pasti Tuhan bekerja. Walaupun kita kadang-kadang deg-degan ya, ora dijawab-jawab apa Tuhan. Tapi sebenarnya tahu kondisi kita. Bahkan Rasul Paulus juga pernah ngomong, ikut mendatangkan kebaikan itu loh. Roma 8 ayat 28. Jadi ketika berjalan itu kelihatannya Tuhan merencanakan yang jahat, tetapi tidak. Kata berjalan itu bukan Tuhan yang merancangkan yang jahat, tapi sebenarnya dalam kata asli itu sebenarnya sedang bersinergi. Ketika bersinergi itu kira-kira menciptakan enggak? Enggak, tetapi berjalan bersama-sama. Jadi ketika kita punya masalah, itu entah salah kita sendiri atau Tuhan izinkan, Tuhan itu tetap menyertai kita untuk menolong kita untuk keluar dari jalan tersebut. Kalau salah sendiri ya tentunya kita konsekuensi menebus kesalahan kita, tetapi Tuhan tidak tinggalkan. Rasul Paulus bilang bersinergi di situ loh dari kata aslinya. Bersinergi itu apa? Ya jalan bareng. Ketika kita susah, Tuhan tahu enggak kira-kira? Tahu, karena bersinergi. Ketika kita dalam sukacita, Tuhan tahu enggak? Ya Tuhan tahu. Bukan berarti terus Tuhan menciptakan kita menjadi celaka, itu tidak. Itu kadang-kadang pilihan kita sendiri, tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita ada di dalam Tuhan, Dia akan selalu menyertai kita.
Walaupun belum jalan keluar, paling tidak ketika kita menghadapi masalah, ada sejahtera dalam diri kita. Bagaimana rasanya ketika kita menghadapi masalah dengan damai sejahtera? Walaupun masalah belum selesai, kita masih tetap bisa bersuka cita. Tetapi kalau kita sudah, walaupun ramai, walaupun segala-segalanya ada, tetapi kalau diri kita ini tidak suka cita, kira-kira seneng enggak perasaannya? Yang muncul khawatir. Pernah ada seorang kaya, jutawan dan orang yang terkaya itu pernah berkata, hidupnya dalam kegelisahan terus. Dia segalanya punya, tetapi hidupnya khawatir. Takut nanti kalau hartanya habis, takut nanti kalau dicuri orang, takut dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran di sana. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar, apapun keadaan hidup seseorang, kalau kita memilih sukacita dalam diri kita sendiri, pasti hidup kita tidak akan khawatir. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Lah bagaimana cara mengatasi supaya tidak khawatir? Jawabannya berdoa. Berdoa nggih? Sehari berapa kali kira-kira harus berdoa? 3 kali ya. Seperti minum obat. Setiap saat harus berdoa. Bukan berarti di jalan merem berdoa ya, nanti nubruk liane. Tapi mendekatkan diri dengan Tuhan itu sebuah doa juga. Perkataan iman kepada Tuhan itu juga yang namanya doa. Jadi di saat keadaan apapun, dimanapun kita berada, jangan lupakan Tuhan. Kalau kita nggak ingin khawatir. Jadi itu yang pertama, Rasul Paulus memberikan wejangan kepada murid-muridnya. Supaya sukacita ada dalam diri seseorang, jangan khawatir. Bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Dekatkanlah dirimu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar dan bla 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 dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi selain tidak khawatir, hal yang kedua yang harus dikerjakan bagaimana supaya sukacita adalah pikirkanlah hal-hal yang terpuji. Jadi tidak khawatir itu yang pertama. Caranya supaya tidak khawatir apa? Dekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua, apa supaya sukacita itu dalam diri kita? Pikirkan hal-hal yang terpuji. Kalau di saat kita khawatir, mikirnya terus kira-kira susah, terus kita move on enggak? Enggak, pasti akan semakin ngedrop, bahkan sampai kita jatuh dalam sakit. Tetapi ketika kita mencoba memikirkan hal-hal yang terpuji, damai sejahtera itu akan muncul dalam diri kita. Hal-hal terpuji apa saja itu disebutkan. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan patut dipikirkan. Jadi ketika Bapak Saudara menghadapi tantangan, jangan dipikir terus masalahnya, tetapi pikirkanlah hal-hal yang terpuji. Dalam arti apa? Ya berpikir, aku sudah selesai masalahku, aku sudah ada jalan keluar. Nah itu yang Bapak Saudara perlu pikirkan. Bukan berarti terus ngomong kayak gitu masalahnya rampung, enggak. Tetap ada masalah, tetapi kita mulai mempraktekkan iman kita itu loh. Kapan prakteknya? Tuhan berikan aku iman yang kuat. Ketika diuji kayak gitu prakteknya kapan? Ya di saat itulah. Ketika ada kondisi yang sulit, kita mulai berpikir yang patut dipuji. Kalau kita terus terintimidasi dengan pikiran-pikiran yang negatif, kita akan down dan kita nggak bisa bangkit. Tapi ketika walaupun keadaan kita susah, kita mengalami khawatir dekat dengan Tuhan, kemudian kita memikirkan hal-hal yang patut dipuji, saya percaya kita akan sukacita. Tadi kembali, itu sebuah pilihan. Ketika kita dalam susah tapi kita pilih memikirkan hal yang dipuji, pasti akan jalan keluar. Bukan berarti terus punya masalah, aku serahkan, aku harus berdoa, terus panjang hari berdoa, terus orang kerja, yo enggak, diseneni bose nanti. Terus enggak kerja, kita enggak makan nanti, enggak punya penghasilan. Yang sekolah, terus tidur, terus enggak sekolah, yo bukan seperti itu. Walaupun dalam kondisi yang susah itu tetap pikirkan hal yang positif. Tanggung jawab kita harus kita kerjakan. Saya yakin
pasti akan ada jalan keluar. Rasul Paulus ini saksinya dan buktinya. Jadi rasa sukacita itu akan muncul ketika kita apa? Memikirkan hal-hal yang terpuji. Nah, biasanya kalau memikirkan hal yang terpuji itu ketika sukacita. Tetapi ketika hal yang susah, pasti pikirannya akan terus mengintimidasi kita. Apakah Tuhan tolong saya ya? Apakah Tuhan tolong saya ya? Di menit detik-detik terakhir biasanya seperti itu. Tetapi pagi hari ini kita belajar dari Paulus. Bagaimana supaya ada sukacita? Pikirkanlah hal-hal yang patut dipuji. Dan apa dalam kata patut dipuji ini? Pikirkan hal yang terpuji ini dari kata logiseste. Dari bahasa Yunani logiseste yang artinya adalah terus berpikir. Jadi berpikirnya itu tidak hanya sekali ya. Kalau terus dicoba untuk berpikir positif, berpikir patut dipuji terus, rasa-rasa kita akan menjadi gaya hidup buat kita. Tetapi kalau hanya sekali nyoba terus gak bisa ya kita akan kalah terus. Karena apa? Di sini kata kerja yang dipakai logiseste dalam arti tindakan memikirkan yang terpuji ini tidak sekali tok, tapi terus dicoba, jatuh bangun, bangun lagi seperti itu. Jadi yang kedua, pikirkanlah hal-hal yang terpuji. Yo Jawil sampingi dulu. Pikirkanlah hal yang terpuji. Dan yang ketiga, nomor 9 ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Apa di situ katakan? Lakukanlah itu. Jadi kalau sudah mendengar, sudah diajari, jangan berhenti. Tetapi apa? Dikerjakan. Dan dikerjakannya harus apa? Konsisten. Jangan ketika sekali nyoba gagal terus berhenti. Tetapi apa? Harus konsisten. Dengan konsisten itulah kita akan belajar menemukan Tuhan secara dalam. Jadi kadang-kadang orang susah mengalami masalah itu ketika ambruk sekali, dia enggak move on, dia akan terus diintimidasi di sana. Tapi ketika dia mau belajar untuk bangkit dan konsisten dikerjakan terus, di situ ada sukacita yang muncul dari hati yang paling dalam. Jadi masalah di depan besar boleh, tapi ketika hati kita sukacita, bisa enggak melewatinya? Bisa. Walaupun masalahnya kecil, tapi kalau hatinya khawatir, selesai enggak masalahnya? Kelihatannya jadi besar sekali. Tapi ketika masalah itu besar, hati kita muncul sukacita. Besar pun akan bisa kita lewati. Nah, ini kembali pilihan diri sendiri. Dari hal-hal inilah apa yang patut kita kerjakan. Ini tadi kisah tentang Paulus ya di konteks ini. Aplikasinya buat kita apa hari-hari ini? Masalah boleh ada, mungkin masalah karir, masalah sekolah, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah hal-hal rumah tangga, masalah apa? Kadang-kadang orang tua juga, mungkin masalah apapun yang kita alami. Paulus ini memberikan wejangan juga buat kita. Yang pertama, masalah boleh besar di hadapan kita, tetapi jangan khawatir. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap sukacita? Pikirkan hal-hal yang terpuji. Pikirkan hal-hal yang layak dipuji. Jangan pikirkan yang negatif terus. Tetapi mari coba terus kita berpikir apa yang patut dipuji. Dan yang ketiga, apa aplikasinya bagi kita? Ketika kita melakukan, jangan berhenti dalam sekali saja. Tapi terus coba secara konsisten. Saya percaya kalau terus dikerjakan, Tuhan itu melihat perjuangan kita. Tidak pernah dia tinggalkan kita walaupun sedetik. Firman Tuhan berkata, kita ini biji matanya. Kalau biji matanya itu bisa keluar enggak dari mata kita? Nempel terus. Tuhan itu nempel terus dalam diri kita. Bahkan ada lagu, gandol Gusti. Nah, gandoli terus aja Tuhan. Ketika kalau orang itu direngek terus, digandoli terus, kira-kira lama-lama hatinya tersentuh enggak?
Tuhan juga memiliki rasa sama seperti itu. Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, masalah besar, ketika hati muncul berharap kepada Tuhan, sukacita itu akan keluar dari diri kita. Masalah besar di depan kita boleh, tapi dengan siapa kita melewati masalah tersebut. Amin. Amin. Ya, apa Bapak Saudara supaya sukacita? Yang pertama, supaya kita sukacita, yang pertama apa yang harus kita kerjakan? Jangan khawatir. Caranya supaya tidak khawatir apa? Ya, dekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita sukacita, pikirkanlah hal-hal yang membangun, yang layak dipuji. Kemudian yang ketiga, kerjakan terus, jangan berhenti di tengah jalan. Lakukan terus dan coba terus, pasti akan ada jalan keluar. Nah, ada sebuah kisah, ini pernah saya sampaikan pada waktu acara Natal kemarin di Korem tempat ini. Kisah seorang anak muda yang dia suka sama seseorang, tapi dia tidak pernah menyerah, akhirnya dia menjadi orang yang spesial dalam hidupnya. Nah, ada seorang namanya Bejo dan Sekar waktu itu. Nah, suatu ketika Bejo ini suka yang namanya Sekar, tetapi dia tidak berani untuk ngomong kepada yang namanya Sekar, karena Sekar ini orangnya galak. Nah, suatu ketika dia hanya bisa ungkapkan melalui doanya dia, Tuhan, aku tuh pengen dekat sama yang namanya Sekar, tapi angele Tuhan, tolong aku Tuhan. Nah, pada suatu saat dia temukan dengan momen itu ya hanya diam-diam saja. Tapi ketika dia berdoa, kayak dia dikasih suatu ide. Dia nulis surat itu dalam sebuah buku. Waktu itu belum ada HP ya. Jadi nulis surat. Dia tulis surat, dia berikan kepada dia, dan apa yang terjadi, suratnya enggak dibaca. Akhirnya dia tidak nyerah Bapak Saudara. Dia pulang, dia mau nyanyi, berdoa pada Tuhan, tolong bagaimana caranya ini ya Tuhan, seperti itu. Dan dia suatu saat dia nyanyi, aku masih seperti yang dulu, Bapak Isaken, menunggumu sampai akhir hidupku. Terus apa lagi? Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban, untukmu kaulah pujaanku. Kayak gitu paling tidak Bapak Saudara. Yang muda-muda itu enggak ngerti ya. Ini lagunya mbah-mbah ya. Jadi yang dia ungkapkan itu seperti itu. Dan singkat cerita dia coba katakan seperti itu. Kemudian dia ngomong, ya tidak direspon lagi Bapak Saudara. Dia akhirnya lunglai, pulang ke rumah, dia berdoa lagi. Dan singkat cerita, yang ketika dia menemukan sebuah buku, dia coba baca-baca bukunya. Dan di situ dia dikasih suatu kayak cara, dia coba. Dia membawa namanya bunga mawar merah. Nah, bunga mawar merah ini diberikan kepada si Sekar ini. Tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang diinginkan oleh si Bejo ini. Dia enggak sebejo apa namanya. Dia betul kasihkan kepada Sekar ini. Apa yang terjadi? Bunga mawar merahnya itu di dalamnya ada semutnya. Ketika dicium itu, semutnya masuk ke hidung jadi bersin-bersin. Bukan direspon sukacita, tetapi dimarah-marahi oleh si Sekar ini. Dan dia lunglai lagi. Ketika dia pulang, dia apa? Kembali ngasih mawar putih. Dan ketika diberikan tanpa pikir panjang, dia berkata, perjuanganmu sungguh luar biasa. Aku terima kamu apa adanya. Nggih Pak Agus nggih. Nah, di sini bukan cerita romantisnya ini bukan, tetapi perjuangan yang enggak pernah berhenti dan didasari dari dalam diri hati. Yang kelihatannya seolah-olah itu berat, tapi pada akhirnya ada jalan keluar di sana. Asal apa? Dia selalu merespon dengan baik dan terus dia coba akhirnya berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua ada cara kesaksian teman saya hamba Tuhan di Klaten itu.
Suatu saat hamba Tuhan ini dia ikut-ikutan bisnis. Jadi ceritanya di hamba Tuhan dia ikut bisnis. Ya mungkin ya kilaf juga enggak tahu, tapi dia ya pengen sejahteraannya lebih lagi. Nah suatu saat ketika dia usaha ini dia gagal, saudara. Dia habis-habisan dan dia sudah harus menanggung hutang cukup banyak sekali. Dia bingung, jatuh tempo harus bayar, enggak bisa dan lain sebagainya. Waduh, apa yang harus aku jual dan lain sebagainya, enggak bisa. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan aku hikmat. Detik-detik terakhir belum ada tanda-tanda. Detik terakhir belum ada tanda-tanda dan dia hanya pasrah. Kalau Bapak mau potong leher saya, silahkan. Paling darahnya sudah enggak keluar karena stresnya seperti itu. Tetapi singkat cerita dia terus berdoa dan puasa dan apa yang terjadi? Dia memberanikan diri ketemu dengan kepala kantor bank. Dia katakan apa adanya dan cerita, pekerjaan Bapak apa? Pekerjaan saya pendeta. Akhirnya bukan berarti terus pendeta terus ya sudah enggak usah dibayar, kok enak men. Ratusan juta enggak usah dibayar lagi di Tesopo. Tapi singkat cerita ada jalan keluar di sana. Di saat-saat dia panik dan detik-detik dia berpikir cukup keras. Dia hanya berkata, Tuhan tolong saya. Apa yang terjadi? Kepala kantor ini berkata, Bapak, pinjaman Bapak saya CC, tetapi Bapak bisa mampunya bayar berapa? Ya sekian gitu. Ya sudah enggak apa-apa. Tapi perpanjang angsurannya tuh yang 2 tahun jadi 10 tahun. Nah seperti itu. Dan akhirnya apa? Solusi ada keluar, tapi tanggung jawab juga tetap dikerjakan. Dalam hal ini seperti ini, pelajaran apa yang dapat kita petik sebenarnya? Segala sesuatu masalah yang dialami itu pasti akan ada jalan keluarnya. Enggak ada jalannya, pasti ada. Dengan berbagai macam cara Tuhan akan kasih jalan keluar. Asal apa? Asalkan kita terus berharap kepada Tuhan. Lagi kalau dijawab-jawab Tuhan, tunggu saja. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita menjadi yatim piatu, tetapi terus dia akan sertai hidup kita. Nah, dari ini kita mau belajar bahwa sukacita itu akan ada di dalam diri kita. Masalah boleh besar, tapi sukacita harus dalam diri kita keluar. Bagaimana caranya? Kita jangan khawatir. Yang kedua, pikirkan hal-hal yang terpuji. Dan yang ketiga, konsisten lakukan hal itu. Jangan berhenti di tengah jalan, tapi terus kerjakan. Bapak saudara percaya kalau kita 3 hal ini kerjakan akan ada jalan keluar? Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya enggak? Sekali lagi saya tanya, percaya enggak? Kok enggak yakin toh? Tuhan Bapak saudara semua itu besar loh, nyawanya aja diberikan kok, apalagi menyelesaikan masalahnya. Kita tidak ada apa-apanya, nyawanya aja diberikan. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau menyerahkan nyawanya untuk orang lain? Ada enggak di sini? Pak Agus mau mati buat saya? Enggak mau kok. Bapak mau mati buat saya? Enggak mau. Bapak mau mati buat saya? Enggak mau. Dia Tuhan. Kita tuh siapanya Tuhan tuh? Bukan siapa-siapanya loh. Dia rela mati buat kita. Apalagi masalah kita hanya sekedar mungkin uang, masalah rumah tangga, masalah apa-apa. Dia terlalu bisa untuk menyelesaikan masalah kita, asal kita berharap kepadanya. Tapi kuncinya apa? Yakin dulu enggak kira-kira kalau Tuhan bisa tolong kita. Kalau kita enggak yakin, pasti pikiran negatif itu yang akan keluar. Makanya Rasul Paulus ngomong, pikirkanlah yang layak dipuji. Lah itulah jalan keluarnya. Jadi pagi hari ini yakin enggak kalau Tuhan berikan jalan keluar buat kita? Sekali lagi, yakin enggak? Yakin enggak? Yakin gitu loh. Tuhan pasti tolong kita. Walaupun di depan kita masalah belum selesai, tapi yakin akan selesai. Kalau badai bisa berlalu, masalah kita bisa berlalu enggak? Kira-kira badai itu sepanjang bulan atau hanya sekali saja berapa jam? Badai itu setiap hari atau cuman sekali berapa jam? Sekali hanya berapa jam tok toh? Sama dengan masalah kita. Badai itu akan diata, tapi akan berlalu enggak? Berlalu. Apalagi kalau disertai oleh Tuhan.
Jadi kiranya firman ini memberikan kekuatan buat kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan kita, karena Tuhan menyertai hidup kita. Asal kita jangan khawatir, pikirkan hal yang layak dipuji, dan terus konsisten lakukan itu. Percayalah ketika kita keluar dari tempat ini, jalan keluar itu sudah Tuhan berikan buat kita. Mari kita berdoa. Mau kita merenungkan pujian kembali kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh kembali, merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu nyata buat kami. Seberat apapun masalah yang sedang kami alami hari-hari ini. Dan sampai hari ini kami masih berdoa kepadamu dan belum terlihat Tuhan. Tapi kami percaya melalui firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Ada jalan keluar yang Tuhan sudah perbuat buat kami. Masalah berat, masalah kecil semua teratasi ketika kami berharap kepadamu Tuhan. Dan kami melakukan bagian kami. Seperti wanita yang tersimpu di hadapan-Mu dan tetap setia sampai Kau menjemput kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Saudara Bapak Saudara semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji ini di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita mau introspeksi diri dalam diri kita masing-masing.
Apakah sampai hari ini kita masih tetap setia menanti janji Tuhan? Walaupun kadang-kadang masalah itu membuat kita putus asa di hadapan Tuhan. Tapi dari hati yang paling dalam, masihkah kita tetap setia kepada Tuhan? Kalau hari-hari ini mungkin kita mulai kendor dan rasa kesetiaan itu kepada Tuhan mulai luntur, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, minta ampun. Gak usah tengok kanan, tengok kiri. Fokus kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Minta ampun kepada Tuhan. Dan hari ini ketika kita angkat Tuhan, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tidak usah malu, angkat tangan. Sembah Dia, minta ampun kepada Dia. Ini aku Tuhan, aku minta ampun. Kalau aku sudah tidak setia kepadamu, kami sudah mulai luntur setia kepadamu Tuhan. Kami sudah tidak lagi berharap kepadamu. Kami cari jalan keluar sendiri. Kami minta ampun Tuhan. Hari ini kami kembali kepadamu Tuhan. Hari ini kami kembali kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit buat masalah mereka Tuhan. Berikan jalan keluar buat mereka ya Tuhan. Jamah setiap hati mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Yesus tolong mereka. Tolong mereka Tuhan. Curahkan kuasa-Mu buat mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan. Setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir Tuhan. Setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tetap setia melayani-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti sampai di sini, tetapi firman-Mu terus mengakar dan bertumbuh dalam setiap hati kami. Dan kami percaya bahwa apa yang kami gumulkan hari ini, yang secara manusia itu tidak mungkin, Kau sudah menjawab doa kami Tuhan.
kami keluar dari tempat ini, sukacita yang dari dalam hati muncul dalam diri kami. Kami jadi orang-orang yang penuh sukacita karena Roh-Mu bekerja dalam diri kami. Dan kami menjadi dampak bagi banyak orang. Dan kami menjadi orang yang setia dalam menanti janji Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi hari ini, kami yakin mampu mengatasinya. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terus melekat dalam hati kami. Kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan kami sudah berdoa. Yang sudah menerima sukacita dari Tuhan, sama-sama berkata amin. Silakan duduk, Bapak dikasih Tuhan. Baik, saya percaya Bapak Ibu diberkati. Sekali lagi kami atas nama Susidang Jemaat GBI Bait Kudus mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Tri Andi MTH. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya semuanya itu menjadi berkat bagi kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan, ada satu firman Tuhan yang terambil dari Tawarikh 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kotak-kotak Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di kotak yang tersedia. Amplop ada di depannya, silakan Bapak Ibu mengambil sesuai keperluan masing-masing. Namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Karena itu kami datang Tuhan di hadapan Engkau, saat ini kami rindu memberikan persembahan bagi Engkau dengan sukacita. Kami memberi dan kami percaya Tuhan yang sudah melimpahkan berkat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berkenan atas setiap persembahan kami, kuduskan dan sucikan sehingga semuanya itu boleh mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur, kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh yang tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan berikan bagimu, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah.
Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Nanti mohon sekali lagi dengan hormat Bapak Pendeta Andi akan menutup dalam doa berkat. Sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, pagi hari ini dalam ibadah kami bersama dengan umat-Mu, tidak lupa kami membawa bangsa negeri kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kalau orang lain boleh berkata hal-hal yang negatif atas Indonesia, tapi kami berkata Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia penuh dengan hadirat-Mu, Indonesia penuh dengan berkat-Mu. Mari Tuhan, pemimpin yang ada saat ini Engkau berkati, Engkau urapi. Di akhir-akhir pemerintahan ini Tuhan, biarlah mereka, pucuk pemerintahan kami, boleh menyelenggarakan pemerintahan ini dengan bijaksana, tetap konsisten dengan program-program mereka. Sehingga program-program itu akan sampai kepada masyarakat, kepada bangsa kami, sampai kepada rakyat Indonesia. Sehingga semuanya akan menikmati sukacita, menikmati berkat-Mu, menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati hal-hal yang terbaik yang daripada Engkau. Sekali lagi Tuhan, lawatan-Mu bagi bangsa kami, baik itu dari pucuk pemerintahan sampai pemerintahan yang terendah yang ada di sekitar kami. Kami percaya pengurapan-Mu ada atas mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang boleh dimunculkan adalah kebijakan-kebijakan yang untuk memberikan kesejahteraan bagi negeri dan membawa kemajuan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, ampuni kalau sejauh ini pun masih ada atas bangsa ini, atas negeri kami yang mungkin mereka Tuhan terus menekan gereja-gereja-Mu. Dimanapun gereja-Mu ada atas bangsa ini, kami percaya gereja-Mu tetap kuat, gereja-Mu tetap tegak berdiri. Dan kami percaya rancangan-Mu, rencana-Mu melalui gereja-gereja-Mu, kami percaya itu semua dasar adanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan kota kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Engkau menjagai kota kami Solo tetap kondusif Tuhan, tetap aman, terkendali. Baik kota-kota sekitarnya, baik itu Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, semuanya tetap kondusif karena kami tahu banyak sekali umat-Mu yang tinggal di sana, dan gereja-gereja-Mu yang ada pun mereka boleh mengalami lawatan yang daripada Engkau, dan umat-Mu akan terus mencari hadirat-Mu, dan umat-Mu akan terus kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa surga. Demikian kami berdoa saat ini secara khusus bagi anak-anak kami, kaum muda dan remaja yang sedang retreat, Tuhan, di El Betel Karangpandan. Tuhan, kiranya Engkau hadir di sana, kiranya Engkau menjamah mereka, kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu atas mereka. Kami percaya dengan tema yang sudah diusung, mereka bergerak untuk berbuah, dan kami percaya perkara ini akan terjadi atas kehidupan mereka. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta dengan anak Lukas yang ada di sana untuk mereka mendukung retret ini, sehingga Tuhan mereka boleh mengalami lawatan yang daripada Engkau. Kami percaya sekembalinya mereka dari retret, mereka mengalami sesuatu perubahan yang baru, sehingga Tuhan mereka boleh menjadi kebanggaan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Demikian setiap umat-Mu dengan pergumulan persoalan, mereka yang memasukkan pergumulan mereka kotak doa ini Tuhan, kami percaya waktu-Mu jauh lebih indah dari rencana dan waktu kami. Karena setiap pergumulan apapun kami percaya pasti dijawab oleh Tuhan, dan pasti ada jalan keluar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terus berikan kami keyakinan, terus berikan kami pengharapan di dalam Engkau, sebab keyakinan dan pengharapan kami di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Demikian setiap minyak yang kami pakai untuk berdoa, bukan minyak yang berkuasa, bukan kami mengkultuskan minyak Tuhan, tetapi kami percaya dengan kami mengolesi minyak sebagai satu tanda bahwa apa yang kami olesi itulah menjadi kepemilikan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja melalui minyak ini. Terima kasih Bapa surga. Kami mengucap syukur atas semuanya. Akhirnya kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Percaya Tuhan mendengar doa kami. Mari kita sempurnakan doa kita dengan bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tangan Bapak Saudara semuanya. Kiranya pertolongan dari Allah Bapa, persekutuan yang dari Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati engkau dengan sejahtera Allah Bapa. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah sekolahmu, dan apapun yang dikerjakan semuanya dibuat berhasil. Amin. Dan berkati kesehatanmu. Dan apapun yang kamu lakukan baik di dalam maupun di luar, tangan Tuhan menyertai engkau semuanya. Ya, amin. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia tercurah buat kita sampai selama-lamanya, dari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan terimalah berkat dan terimalah pulang dengan damai sejahtera. Bapa, terima kasih.